dalam kondisi keterbukaan informasi yang seperti sekarang ini, sangat sulit kalau ada yang berkeinginan berbuat sesuatu dengan cara dilindungi, dengan cara diam-diam, dengan cara sembunyi-sembunyi. Sangat sulit untuk melindungi dan untuk bersembunyi. Dengan sesegera mungkin akan bisa diketahui oleh publik. Itu saja yang perlu dipahami oleh penyelenggara pemilu. Sehingga tidak ada niat untuk keluar dari rel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, keberkahan hidup. Sahabat, kita melihat akhir-akhir ini persoalan yang ada di tubuh KPU Republik Indonesia memang cukup memprihatinkan kita. Gonjang-ganjing tentang hasil dari verifikasi faktual partai yang telah meloloskan 17 parpol. Sekarang ini menyisakan banyak persoalan. Adanya sebentuk protes dari KPU daerah, malah ada yang berani menceritakan dengan gamblang tentang adanya intimidasi, adanya ancaman dari pihak KPU RI melalui KPUD provinsi kepada KPUD kabupaten kota agar diloloskan partai-partai yang belum memenuhi syarat untuk lolos. Ancamannya bukan main malah. Ada yang kalau tidak setuju dengan instruksi ini, dengan perintah ini, mundur saja, keluar saja. Ada malah yang sampai kalau tidak setuju dengan apa yang digariskan oleh KPU RI, silakan ke rumah sakit. Bahkan ada yang segera akan melaporkan sejumlah oknum di KPU RI ke DKPP. Ditambah lagi dengan isu yang sungguh-sungguh tampak bisa merugikan KPU RI sebagai sebuah institusi, yakni isu tentang persoalan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Persoalan intimidasi, ancaman untuk meloloskan partai yang belum memenuhi syarat, itu jelas jika tidak tuntas persoalan ini akan membuat kepercayaan rakyat, kepercayaan publik kepada KPU selaku penyelenggara pemilu tentu nanti akan sangat memprihatinkan. Demikian juga jika persoalan dugaan pelecehan seksual ini tidak juga tuntas dan benar-benar bisa secara terang-benderang sampai ke masyarakat, penjelasan akhirnya nanti penuntasannya juga akan berdampak sangat besar kepada kewibawaan KPU. Sahabat BN, bagaimanapun kita tentu ingin KPU ini bersih dari segala macam dugaan, dari segala macam isu yang bisa membuat KPU ini tidak legitimate di mata masyarakat, di mata rakyat.
Karena itu, tentu sebaiknya seluruh kasus yang menimpa KPU sekarang ini harus tuntas setuntas-tuntasnya. Dan harus disampaikan pula nanti kepada masyarakat seterang-terangnya. Sehingga KPU bersih dari segala bentuk isu negatif, bersih dari segala bentuk tuduhan negatif, bersih dari segala bentuk perlakuan tindakan yang negatif. Sehingga KPU dalam melangkah ke depan melaksanakan tahapan-tahapan pemilu benar-benar tanpa beban. Sehingga nanti hasil pemilu benar-benar dapat diterima oleh rakyat. Jadi, rakyat sekarang ini benar-benar ingin KPU ini netral. Rakyat benar-benar ingin sekarang ini KPU ini betul-betul menjadi wasit yang adil. Tidak berpihak ke kiri, tidak berpihak ke kanan, tidak berpihak ke kelompok manapun. Dan KPU ini jangan sampai bisa ditekan-tekan oleh kekuatan manapun. Itu yang diinginkan oleh rakyat. Karena itu, sekecil apapun isu yang menepis KPU yang sifatnya negatif perlu diselesaikan. Apalagi ini bukan isu lagi. Tetapi sekarang ini kelihatannya berkaitan dengan intimidasi, ancaman untuk meloloskan partai-partai yang belum memenuhi syarat seperti disebutkan dalam berbagai media saat ini, sangat-sangat perlu dibersihkan, diselesaikan sebaik-baiknya, setuntas-tuntasnya oleh KPU. Dan kepada DKPP tentu juga diharapkan oleh publik benar-benar DKPP nanti menyelesaikannya tanpa ada keberpihakan. Kalau salah, ya salah. Setelah terlihat memenuhi unsur-unsur. Kalau benar, ya katakan benar. Juga dengan mengungkapkan alasan-alasan yang benar-benar bisa diterima akal. Bisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rakyat sekarang ini benar-benar ingin KPU ini menjadi penyelenggara pemilu yang betul-betul hanya berpihak kepada kesuksesan penyelenggaraan pemilu, bukan berpihak kepada salah satu partai, salah seorang tokoh, salah satu pasangan capres, cawapres, salah satu pasangan kepala daerah, tetapi benar-benar berpihak kepada kesuksesan penyelenggaraan pemilu secara luber dan jurdil. Kalau nanti KPU mencoba-coba bermain api, mencoba-coba keluar dari rel yang ada, kita yakin di samping resiko akan ditanggungkan oleh oknum-oknum yang berbuat, juga nanti risiko akan ditanggungkan oleh KPU secara kelembagaan. Risiko yang ditanggungkan oleh oknum-oknum yang berbuat nanti, pertama mungkin dia keluar dari institusi itu, yang kedua mungkin bisa menerima sanksi secara pidana. Risiko yang diterima oleh institusi atau lembaga KPU nanti, nama KPU tentu bisa tercoreng. Ini tentu juga berlaku untuk Bawaslu dan unsur-unsur penyelenggara pemilu lainnya. Sebab kalau KPU sebagai penyelenggara pemilu yang melaksanakan sebagai eksekutif di pemilu, kalau kongko-kongko saja dengan Bawaslu sebagai pengawas pemilu, kita yakin nanti hasil dari pemilu ini tidak akan baik.
Karenanya Bawaslu haruslah tegas dengan kedudukannya, dengan tupoksinya sebagai pengawas pemilu. Dan KPU haruslah pula tegas dengan kedudukannya sebagai yang melakukan eksekusi dari setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Dan untuk diingat, dalam kondisi keterbukaan informasi yang seperti sekarang ini, sangat sulit kalau ada yang berkeinginan berbuat sesuatu dengan cara dilindungi, dengan cara diam-diam, dengan cara sembunyi-sembunyi. Sangat sulit untuk melindungi dan untuk bersembunyi. Dengan sesegera mungkin akan bisa diketahui oleh publik. Itu saja yang perlu dipahami oleh penyelenggara pemilu, sehingga tidak ada niat untuk keluar dari rel. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.